Oke, PPT saya sudah kelihatan nggak? Udah muncul? Udah muncul ya? Ya Pak, sudah. Oke, sudah Oke, Pak. baik. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Dan pada awal setelah weekend itu hari Senin itu memang cukup menguras energi ya bagi teman-teman semua. Oke, baik. Melanjuti dari materi sebelumnya, yang selanjutnya adalah faktor manusia di dalam interaksi manusia komputer. Nah, di sini hal yang terpenting di dalam duplikasi sebuah aplikasi atau misalkan dengan perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Nah, perlu yang diperhatikan pada rekan-rekan semua bahwasannya kesehatan itu harus dijaga. Nah, kenapa? Alhamdulillah STMIC Mature pun sudah melaksanakan vaksinasi booster atau yang ketiga. Semoga tidak ada yang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Artinya kalau ada lagi ya masa ya disuntik lagi. Nah, teman-teman yang belum booster silakan bisa dimanfaatkan di beberapa puskesmas, rumah sakit dan sebagainya. Oke, lanjut. Interaksi manusia komputer itu hal yang paling sulit. Kegiatan yang paling sulit adalah kegiatan yang harus menggunakan panca indera. Nah, ini tadi kenapa harus ada faktor manusia? Nah, kalau dari sisi komputer itu ada hardware, ada software, ada brainware. Nah, kalau di komputer, nah kalau misalkan di manusia itu ada mata, ada panca indera, ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Nah, dari sini kita bisa berbicara banyak rekan-rekan semua. Lihat dari sisi mata. Hal yang sederhana mata. Mata itu bisa melihat warna, bisa melihat bentuk, bisa melihat cantik, jelek, dan gemuk, kurus, tinggi, pendek. Terus apa lagi teman-teman semua? Bisa merasa apa? Bisa melihat bentuk, bentuk, warna, gedung, jalan, pohon, dan segala macam. Itu bisa disimpan di di otak kita atau di mindset kita. Akan tetapi hal yang paling sulit yaitu adalah menduplikasi bagaimana si komputer atau hardware itu serupa dengan manusia. Nah, ini hal yang paling sulit. Nah, kenapa? Nah, ini adalah kalau kalau komputer itu kan adalah ciptaan dari si manusia. Tapi kalau manusia itu diciptakan oleh Tuhan kita, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini bagaimanapun kemajuan teknologi informasi sangat sulit atau mungkin butuh penelitian-penelitian yang sangat panjang berkaitan dengan kemiripan dengan pola pikir dari si manusia. Contohnya mata sederhana aja. Mata itu kan lihat benda. Nah, kalau kita bandingkan dengan kamera, kamera itu kan asumsinya adalah mata kalau misalkan disajikan dengan robot. Karena kan bisa melihat. Dia bisa mendeteksi, ya bisa mendeteksi si bentuk kursi. Misalkan kursi, oh ini kursi, dia deteksi dulu. Nah, pendeteksian ini membutuhkan sebuah pembelajaran atau learning. Nah, ini yang sangat sulit untuk dilatih karena tidak bisa melatih 1 atau 2 hari. Ini perbedaan hardware sama si manusia. Kalau misalkan manusia itu diciptakan sempurna, tinggal learning-nya atau pembelajarannya. Contohnya dalam pengenalan kursi. Nah, saya aja ketika kecil itu akan diajari oleh orang tua untuk mengenalkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalkan ini kursi. Nah, si anak itu akan meraba atau melihat, dia memegang-megang, oh ini kursi seperti ini. Nah, kalau misalkan robot atau misalkan
kamera-kamera lain, dia akan mendeteksi pembelajarannya. Oh, ini dalam bentuk kursi, misalkan kursi. Kursi itu kan ada kursi yang untuk duduk, ada kursi untuk yang bergoyang, kursi goyang, kursi berputar, kursi kerja, dan sebagainya. Nah, tentu pembelajaran ini adalah pembelajaran yang sangat krusial. Karena kalau salah deteksi, maka si kamera tidak akan memberikan informasi bahwa ini adalah kursi. Contoh lain adalah di kamera artificial intelligence. Di STMIK Cirebon ada beberapa kamera yang sudah menggunakan artificial intelligence atau AI. Kalau lihat di kamera itu, kalau misalkan eh, kamera lihat saya, terus kemudian ketika saya sudah terkonek dengan kamera, kamera itu akan mengikuti kita. Dia diprogram untuk mengikuti benda benda yang bergerak. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah karena kamera AI ini adalah dikonsepkan supaya mirip dengan kelas, walaupun suasananya adalah suasana di luar atau kondisinya adalah mahasiswa itu mengakses dari rumah, tetapi bisa merasakan suasana di kelas. Artinya kamera itu akan berputar-putar di mana dosen itu mengajar. Artinya, kalau jika ketika sudah kedetek kamera tersebut, ketika saya posisinya duduk, maka saya akan siap untuk untuk mengikuti kamera itu siap mengikuti kita. Saya ke depan, kamera itu akan menyorot ke depan. Saya ke belakang, kamera itu akan menyorot ke belakang. Tetapi tidak bisa berputar 360 derajat. Nah, seperti itu. Lalu kelemahannya apa? Kelemahannya ya banyak. Dia hanya mendeteksi di bagian tangan atau benda manusia itu sendiri. Tetapi dia tidak bisa mendeteksi untuk bagian kursi, terus kemudian meja, terus kemudian komputer. Dia tidak bisa mendeteksi, dia hanya mendeteksi bagian tangan yang ada di bagian tangan yang dekat dengan kamera. Nah, hal ini akan berpengaruh terhadap pembelajaran. Nah, perlu diketahui juga hanya untuk mendeteksi tangan saja ini mengerogoh kocek jutaan rupiah, jutaan ke atas. Nah, artinya dari sisi hardware itu sangat mahal. Nah, sangat mahal ya, tentu lebih mahal dari bola mata kita. Bola mata kita kalau ditukar dengan rupiah, itu pasti miliaran. Nah, tentu, tetapi kalau kita beli bola mata, apakah ada disedia di apotek-apotek atau rumah sakit? Ya tidak ada bisa nyiptain. Nah, maka dari itu pelajaran IMK ini kadang kita mengingat kalau kita belum bersyukur atas Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan begitu sempurna, rasanya kita harus patutlah bersyukur. Kenapa saya membandingin dengan kamera saja yang hanya mendeteksi tangan untuk kamera itu ngikutin saya, harganya jutaan rupiah. Nah, dua bola mata kita yang sempurna bisa melihat warna, bisa melihat bentuk, kepadatan, terus kemudian bola-bola dan segala macam itu sudah sangat sempurna. Maka dari itu patutlah kita syukuri atas nikmat itu. Nah, itu antara perbedaan kita memiliki panca indera dan beberapa aspek hardware di komputer. Yang kedua adalah telinga. Nah, telinga kita itu adalah diperuntukkan untuk mendengar. Otomatis pasti pembelajarannya ketika mendengar itu pasti waktu kecil atau masih bayi. Ya, kebetulan saya juga punya anak bayi yang masih umur 8 bulan. Jadi respon-respon itu dilatih sejak kecil. Nah, ketika mendengar, misalkan pembicaraan saya, maka apa responnya? Responnya ketika dipanggil nama, dia pasti akan menoleh.
anak saya itu. Ya teman-teman juga misalkan sama. Ketika di kelas namanya saya panggil Arya Pratama, pasti ngerespon itu kan. Oh iya ini nama saya. Artinya sejak kecil orang tua kita menanamkan bahwa ketika ngomong misalkan ini sendok atau ini gelas, misalkan ini kunci. Oh, ini kunci pasti dikasih tahu, ini kunci. Nah, responnya adalah lihat dari mata sama megang, oh ini kunci. Nah, ketika dipanggil nama, ada yang merespon. Nah, itu adalah learning-nya. Jadi, telinga itu akan merespon pembicaraan yang dari luar, terus kemudian disimpan ke dalam otak kita, terus baru kita merespon apa yang harus kita lakukan. Contoh misalkan dipanggil namanya Sanju, atau kakak, atau dedek. Nah, ketika panggil nama dia akan merespon menoleh. Itu si bayi. Nah, bagaimana kalau misalkan si robot atau misalkan hardware-hardware lainnya. Nah, ketika didengar, terus kemudian bagaimana disimpannya? Sama, komputer juga punya penyimpanan yang sangat besar, yaitu di database, disimpan ke dalam database. Nah, atau di brainwire. Nah, terus kemudian baru direspon apa yang apa namanya dikeluarkan. Nah, itu kalau nah, ini biasanya dilakukan di dalam perekaman atau recording. Nah, sempat saya simulasikan simulasikan cita-cita saya ke depan semoga aja ada aplikasi yang bisa merekod ucapan saya langsung ditulis di dalam Word kayak voice note. Nah, itu kan contoh sederhananya voice note. Voice note itu di Google klik bunyi kan, "Hai Google." Nah, muncul Google. Nah, lalu ke depan itu ya pasti ada namanya, ketika saya ngomong bla 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 bla, karena kan kalau dosen itu kan lakukan penelitian, nulis dan segala macam. Itu kalau ngetik ya lumayan menguras energi. Cuman ketika, berbicara kan saya seperti ini, ngajari ke teman-teman, si aplikasi itu berjalan merekam, terus kemudian mencatat, apa namanya, note-note-nya. Kalau seperti itu kan, sangat bermanfaat bagi saya dan semuanya. Secara pribadi saya kalau nulis itu harus, santai dan, tenang. Nah, tapi kalau dibantu seperti itu, alangkah baiknya bisa, bisa sangat membantu. Nah, itu di segi aplikasi. Nah, terus kemudian hidung kita membedakan bau, terus kemudian lidah, terus kemudian ada kulit. Nah, yang paling sering dipakai adalah mata dan telinga. Kalau mulut itu, kalau lidah mungkin saya belum lihat contoh di beberapa YouTube tentang robot itu bisa merasakan rasa. Artinya pada teman-teman semua, manusia saja di abad 2000, di abad yang sekian, di tahun 2022 ini, belum bisa menyempurnakan robot secara sempurna. Nah, kalau dari lihat mata, telinga, hidung, lidah, kulit, itu, manusia itu sudah sangat sempurna. Kalau misalkan hidung, hitungan untuk bernapas, ya robot itu nggak mungkin bernapas, dia hanya butuh baterai, berarti kan dia hidup dengan baterai atau listrik atau penyimpanan daya. Nah, kalau lidah, perasa saya belum lihat bahwa eh, apa namanya, belum ada si robot yang mendeteksi rasa. Paling ada deteksi makanan, itu tentang rasa. Nah, terus kemudian kulit, kulit itu kan kita respon kalau misalkan ini panas, ini dingin. Kalau robotan belum ada. Hanya merasakan panas karena suhunya dia harus di-cooling, harus didinginkan. Nah, itu itu simulasi tentang pertemuan kali ini yang sangat penting. Nah, terus kemudian saya akan menjelaskan dengan proses input dan output pada manusia. Nah, seorang akan berinteraksi dengan dunia luar
di lingkungan dapat terjadi berupa informasi yang diterima, dikirim, input, proses, dan output. Nah, dalam manusia juga sama. Misalkan di mata atau telinga. Nah, ini contoh-contohnya. Saya di telinga aja. Nah, telinga aja. Nah, ini telinga. Nah, telinga itu salah satunya telinga. Telinga itu suaranya adalah 2 Hz sampai 2 Hz sampai dengan 15 kilohertz. Nah, artinya pada teman-teman semua bahwa ketika teman-teman mendengar percakapan saya dan rekan-rekan semua, misalkan saya panggil Arya Pratama, maka dia akan merespon, oh iya Pak hadir. Nah, artinya situ sudah melalui proses pembelajaran. Artinya ketika saya panggil, teman-teman udah tersimpan dalam otak, itu nama saya, Arya Pratama. Atau misalkan Muhammad Abdurrahman, atau yang lainnya. Artinya pada rekan-rekan semua, di sini adalah proses input. Inputnya adalah dia merekam suara, terus kemudian dia diproses. Prosesnya itu di brainware atau di otak kita, terus kemudian baru output. Outputnya apa? Outputnya adalah respon. Jadi itu proses sederhana di dalam IMMK. Nanti teman-teman akan saya tugaskan di akhir, yaitu bagaimana merancang sebuah kemajuan yang akan datang dengan apa namanya tingkat kebutuhan si manusia itu. Nah, ini contohnya adalah kita ketika ngomong, ketika ngucapin Arya Pratama, maka direspon oleh otak, disimpan, oh iya bahwa Arya Pratama itu adalah nama saya. Maka akan dikeluarkan respon, oh iya Pak, siap, ada apa Pak? Nah, itu segala macam. Nah, hal yang terpenting di dalam IMK ini adalah proses input, proses, dan outputnya itu yang harus diterapin di dalam IMK. Kalau misalkan detail sekali, manusia itu sudah sangat sempurna, ada input, proses, dan output. Tapi kalau misalkan kita menciptakan tadi kamera, kamera deteksi. Inputnya adalah tangan. Ketika tangan kita begini, kamera saya akan on, berarti dia deteksi wajah saya, atau seperti ini dia deteksi badan saya. Ketika di dalam prosesnya dia akan menyimpan, oh iya, mengenali si tangan. Nah, outputnya adalah ketika saya pergi keluar, si kamera itu akan ngikutin, dan itu yang terjadi di IMK. Ada input, ada proses, dan ada output. Nah, itu yang tidak bisa bisa dipisahkan oleh semuanya. Nah, ada 5 faktor manusia terukur dalam mengevaluasi sebuah hardware. Pertama adalah ada waktu belajar, kecepatan kinerja, tingkat kesalahan, daya ingat, dan kepuasan subjektif. Nah, berapa lama orang biasa mempelajari cara relevan, kecepatan berapa lama suatu tugas dilakukan, terus kemudian tingkat kesalahan atau human error. Terus lalu adalah daya ingat. Nah, terakhir adalah kepuasan subjektif. Nah, di sini adalah ada dalam mengembangkan IMK itu ada namanya waktu belajar. Nah, ini yang harus diperhatikan pada teman-teman semua. Ketika orang itu akan diajari dengan misalkan tadi adalah teman-teman ngajarin anak bayi sama membuat robot. Nah, kalau membuat robot waktu belajarnya cepat, kita coding, kita buat alurnya, implementasikan lancar. Tapi untuk pembelajaran di manusia memang lama di sini. Tetapi kan itu responnya di waktu bayi. Nggak mungkin lahir manusia langsung gede, langsung ngerti, langsung paham. Tidak. Nah, ini perbedaannya. Nah, ketika di hardware itu kita ngoding, kita alurkan seperti ini. Jadi jika deteksi tangan, maka apa? Jadi ada if dan else, if else, if else. Nah, ketika di manusia itu akan belajar lebih lama. Belajar lebih lama, akuratnya lebih besar. Nah, ketika robot, belajarnya cepat, akuratnya masih diragukan. Nah, jadi ketika deteksi if else, if
else. Jadi if jika deteksi tangan maka apa. Nah dari situlah kita akan berapa lama mempelajari dan caranya bagaimana. Itu proses pembelajaran. Kecepatan. Nah, ini contohnya adalah ada 5 yang harus diperbaiki dalam perkembangan IMK. Nah, kecepatan kinerja di sini. Nah, kecepatan kinerja di sini, misalkan tadi kalau waktu belajar itu kan tentang bagaimana belajar dari input menjadi proses. Nah, kecepatan kinerja bagaimana merespon ketika si manusia dipanggil, misalkan Arya Pratama langsung noleh. Nah, kalau misalkan robot dia akan deteksi kamera berapa second. Nah, ini yang diperhatikan. Ketika otomatis teman-teman kan auto. Nah, otomatis misalkan apa ya yang otomatis terus banyak kecepatan kinerja. Nah, yang otomatis kan sekarang banyak bagaimana kecepatan Bluetooth dalam merespon handphone yang misalkan dikoneksikan. Nah, ketika dikoneksikan dia harus berapa lama. Nah, seperti itu. Nah, yang lain juga kecepatan kinerja itu bagaimana kita merespon si touchscreen. Touchscreen itu kan eh, gambar monitor yang bisa di layar sentuh. Nah, ketika di touch, apakah langsung kedetek atau tidak? Nah, itu hal sederhananya. Kalau misalkan semakin cepat ngedetek, semakin cepat juga hasil kinerjanya, semakin bagus, semakin mahal harga hardware-nya. Contoh AI tadi, artificial intelligence di kamera. Seberapa lama dia mendeteksi si tangan tersebut? Kalau misalkan tangannya lama dalam mendeteksi, ya otomatis kinerjanya tidak bagus. Artinya ada yang kurang. Nah, human error atau tingkat kesalahan. Human error ini adalah hal yang dihindari dalam sebuah komputer atau hardware. Kenapa? Karena kalau misalkan human error-nya tinggi atau misalkan kesalahannya tinggi, otomatis banyak yang rusak atau kecelakaan. Contoh ketika nanti ada kereta cepat atau misalkan kereta menggunakan KRL atau menggunakan listrik dan sebagainya, itu kan dioperasikan oleh komputer. Tidak ada masinis. Kalau saya lihat di MRT di Singapura, itu tidak dioperasikan oleh manusia, tapi dioperasikan oleh robot atau mesin di ruang kontrol. Nah, ketika tingkat kesalahannya tinggi, otomatis itu sangat berbahaya dan sangat fatal karena MRT itu kan di bawah di bawah tanah, terowongan-terowongan di bawah tanah. Kalau misalkan ketika jadi human error atau kesalahan-kesalahan di dalam pengoperasian, ya otomatis itu akan mengakibatkan fatal. Maka dari itu harus selalu diuji cobakan. Yang selanjutnya adalah daya ingat. Nah, daya ingat di sini bagaimana dengan jangka waktu yang pendek, menengah, dan panjang nanti itu akan tetap on atau terus beroperasi. Misalkan ketika pencet kita tombol on, apakah mesin itu berjalan atau tidak? Kalau tidak berarti ada kesalahan. Nah itu daya ingat ketika ada perintah-perintah juga itu harus terukur. Nah, misalkan diperintahkan di setting pencet starter, ternyata dia tidak nyala-nyala, itu kan berarti mesin otomatisnya tidak berjalan atau misalkan hardware-nya tidak berjalan. Nah, itu yang contoh sederhananya. Jadi ketika daya ingat ini akan mempengaruhi nilai harga hardware. Nah, terakhir kepuasan itu adalah kepuasan pengguna atau pemakai, ya, artinya si sistem ini puas enggak terhadap kinerjanya atau terhadap kesesuaian yang ingin kita capai. Nah, 5 poin ini adalah yang menentukan harga hardware itu mahal atau tidak. Kalau semakin bagus, semakin
apa namanya kinerjanya bagus, terus kemudian daya ingatnya bagus dan responnya bagus, kesalahannya rendah, itu akan sangat nilainya mahal. Nah, kayak misalkan saya beli kamera, tapi kamera saya tidak bisa detect. Wah, ini kan misalkan mau buat belajar beli kamera artificial intelligence, ternyata sulit kedetek, pasti kan ujungnya adalah mangkal, oh kesel. Ini kenapa sih kamera udah beli mahal-mahal tapi hasilnya tidak sesuai atau tidak memuaskan. Ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya masuk ke karantina atau masuk ke gudang, nggak digunakan. Semakin ke sini semakin memudahkan pekerjaan manusia dan manusia juga harus berpikir lebih keras lagi untuk bisa memanfaatkan kecepatan atau misalkan perkembangan hardware ini supaya bisa membantu pekerjaan manusia. Nah, dulu belum ada yang namanya mesin fotokopi. Sekarang sudah ada fotokopi banyak. Nah, fotokopi dulu gede perkembangannya. Dulu besar sekali fotokopi itu. Nah, kalau misalnya sekarang fotokopi sudah sudah bisa seperti print-printan. Nah, contohnya ini yang depan saya ini kan saya kameranya ya. Ini kan mesin pada background-nya ya. Nah, ini mesin fotokopi. Jadi mesin fotokopi dulu besar, tapi sekarang eh, sudah kecil, artinya sudah nggak bisa eh, sud- sudah bisa dibawa ke kantor. Nah ini mesin fotokopi saya. Nah ini kan sangat sederhana tuh. Ini bisa mesin fotokopi ya kecil. Kan dulu mesin fotokopi itu kan gede dan perawatannya mahal. Gede, susah. Nah, sekarang hardware sudah bisa dibawa kemana-mana kecil. Contoh lainnya adalah apa namanya tentang contoh lainnya adalah tentang misalkan scanner. Scanner dulu harusnya kan di tempat komputer, tempat tukang print. Tapi sekarang apa namanya desain itu apa perangkat hardware itu bisa nyeken itu pakai yang alat segini bisa nyeken. Artinya ada dampak perubahan hardware dari yang bentuknya besar ke yang terkecil. Oke, sekarang tugasnya adalah ini nih silakan teman-teman pikirkan dulu bagaimana perkembangan hardware. Ya tugasnya sini. Nah, ini tugasnya teman-teman nanti langsung nih. Nah, ini. Nah, coba ingat-ingat apa yang hardware-nya sering berubah. Nah, tugasnya adalah silakan diuraikan hari ini. Sebutkan dan uraikan perkembangan hardware. Hardware itu kan banyak ya. Contohnya adalah cam scanner atau scanner. Tadi yang saya bilang bahwa scanner itu dulu besar atau misalkan seperti A4, terus kemudian bisa yang sekarang itu kecil dan mudah dibawa. Yang kedua adalah mesin fotokopi, perkembangannya sangat cepat. Fotokopi dulu di tempat fotokopi besar dan perawatannya mahal, dan sekarang bisa kecil dan bisa banyak yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, silakan teman-teman bisa uraikan. Saya kasih waktu 15 menit, diketik di dalam Word atau tulis tangan, nanti
apa namanya, dipresentasikan. Kayak mangga, tuh, saya beri waktu 15 menit dari sekarang. Monggo.
Halo, pada selesai belum? Tolong titip anak saya. Oke, udah selesai belum? Perdi TI kan? Kalau mau lanjut nanti kayaknya gratis diterima. Enggak, coba ke kamar aja. Halo Mas Arya, teman-teman semua dengar suara saya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Jika sudah, nanti linknya dikirim ke apa namanya, ke e-learning ya. Nanti e-learning saya sediakan formnya, nanti bisa ditulis, bisa diupload di sana. Oke, ada yang tanyakan lagi? Jika sudah semua nanti diupload di e-learning ya. Nanti saya formnya siapkan. Saya siapkan. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi untuk pertemuan kali ini saya cukupin. Terima kasih pada teman-teman semua. Jangan lupa absen dan semangat. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.